Jadi di sini saya akan membahas tentang tugas akuntansi keuangan menengah 2 pada halaman 464 untuk soal pembahasan nomor 3 mengenai akuntansi lisi untuk nilai residu. Di sini akan kita bahas tentang bagaimana cara menghitung nilai sekarang pembayaran sewa minimum yang dikapitalisasi tidak termasuk biaya pelaksana untuk event nominal. Maka yang pertama, kita akan melihat sebuah tabel untuk jumlah yang dikapitalisasi oleh Ivanhoe untuk suku bunga sebesar 10% untuk dasar anuitas jatuh tempo termasuk nilai residu yang dijamin. Yang pertama yaitu untuk nilai sekarang 5 pembayaran sewa tahunan senilai $93.895,40. Ini didapat dari nilai $23.237,09 dikali $4,16986. Untuk nilai $23.237,09 didapat dari pembayaran sewa ditambah Guaranteed Residual Value atau GRV dikurangi dengan biaya pelaksana termasuk dalam pembayaran sewa dikurangi juga dengan bunga 10% atas liabilitas. Maka untuk nilai $23.237,09 yaitu didapat dari $25.237,09 dikurangi dengan 2.000 dikurangi dengan 0, maka hasilnya yaitu $23.237,09. Sedangkan untuk nilai 4,16986 itu didapat dari nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo untuk periode 5 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai sekarang nilai residu yang dijamin sebesar 5.000. 5.000 tersebut merupakan nilai yang dijamin. Nah, untuk jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal awal sewa itu senilai $3.104,60. Didapat dari $5.000 dikali 0,62092. Untuk nilai 5.000 itu merupakan nilai residu yang dijamin. Sedangkan untuk nilai 0,62092 itu didapat dari nilai sekarang dari 1 pada bunga majemuk untuk periode 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10%. Maka untuk jumlah yang dikapitalisasi lisi yaitu $96.895,40 dijumlahkan dengan $3.104,60, maka hasilnya menjadi $100.000. Selanjutnya, Ivanhoe akan membuat daftar beban bunga dan amortisasi liabilitas sewa sebesar $100.000. Nah, ini didasarkan pada pembayaran nilai residu yang dijamin terakhir sebesar $5.000 pada akhir 5 tahun. Maka di sini kita akan membuat tabel yaitu daftar amortisasi sewa, dasar anuitas jatuh tempo, nilai residu yang dijamin, Guaranteed Residual Value atau GRV untuk Ivanhoe Mining. Pada tabel ini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu untuk tanggal. Untuk kolom tanggalnya sendiri diisi mulai dari tanggal 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2016. Selanjutnya yang kedua yaitu pembayaran sewa ditambah GRV. Nah, pembayaran sewa ditambah GRV ini mulai dari tanggal 1 Januari 2012 hingga 1 Januari 2016 nilainya sama yaitu senilai $25.237,09. Sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2016 sendiri nilainya sebesar $5.000 itu merupakan hasil dari nilai residu yang dijamin terakhir sebesar $5.000. Untuk bagian ketiga yaitu terdapat biaya pelaksana. Untuk biaya pelaksana sendiri mulai dari tanggal 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 nilainya sama yaitu sebesar $2.000. Biaya pelaksana ini termasuk dalam pembayaran sewa. Bagian keempat yaitu bunga 10% atas liabilitas. Ini didapat dari saldo sebelumnya dari liabilitas sewa dikalikan dengan persentase bunga sebesar 10%. Contoh perhitungannya seperti pada tanggal 1 Januari 2012 untuk liabilitas sewa sebesar $76.762,91 dikali dengan persentase bunga sebesar 10%, maka bunga atas liabilitas pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar $7.676,29. Dan untuk tanggal-tanggal selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan berpindah untuk kolom selanjutnya yaitu penurunan liabilitas sewa. Untuk
penurunan liabilitas sewa sendiri didapat dari pembayaran sewa ditambah GRV, dikurangi dengan biaya pelaksana, dan dikurangi lagi dengan bunga 10% atas liabilitas. Maka penurunan liabilitas sewa untuk tanggal 1 Januari 2012 didapat dari $25.237,09 dikurangi dengan $2.000 dikurangi dengan 0. Maka untuk penurunan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2012 senilai $23.237,09. Untuk kolom selanjutnya yaitu liabilitas sewa. Liabilitas sewa sendiri didapat dari saldo sebelumnya yaitu sebesar $100.000 dikurangi dengan penurunan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2012. Yaitu untuk liabilitas sewa saldo sebelumnya sebesar $100.000 dikurangi dengan $23.237,09, maka hasilnya sebesar $76.762,91. Dan untuk perhitungan liabilitas sewa pada tanggal-tanggal selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Maka setelah dilakukan perhitungan untuk kesemua bagian tersebut, kita dapat melihat total masing-masing. Untuk total pembayaran sewa ditambah GRV senilai $131.185,45. Untuk total biaya pelaksana sendiri senilai $10.000. Untuk total bunga 10% atas liabilitas senilai $21.185,45 dan penurunan liabilitas sewa senilai $100.000. Nah, setelah kita membuat daftar amortisasi sewa untuk Ivanhoe Mining, maka pada akhir masa sewa sebelum lisi mengalihkan kembali aset ke CNH, akun aset sewaan dan liabilitas memiliki saldo sebagai berikut. Berikut adalah saldo akun buku lisi pada akhir masa sewa untuk nilai residu yang dijamin. Yang pertama yaitu peralatan yang disewakan dalam masa sewa pembiayaan sebesar $100.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar $95.000, maka totalnya menjadi $5.000. Dengan utang bunga sebesar $454,76 dan liabilitas sewa sebesar $4.545,24, maka totalnya menjadi $5.000. Maka artinya pada aset setara dengan utang bunga dijumlah dengan liabilitas sewa yaitu senilai $5.000. Maka dalam hal ini Ivanhoe akan membuat jurnal sebagai berikut. Pada sisi debit terdapat kerugian pada sewa pembiayaan sebesar $2.000, beban bunga atau utang bunga senilai $454,76, liabilitas sewa senilai $4.545,24, akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar $95.000, dan pada sisi kredit terdapat peralatan yang disewakan dalam sewa pembiayaan senilai $100.000 dan juga kas pada kredit senilai $2.000. Jika nilai wajar melebihi $5.000, maka keuntungan dapat diakui. CNH dan Ivanhoe dapat membagi keuntungan atas nilai residu yang dijamin dengan rasio yang disetujui oleh kedua belah pihak. Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Semoga bermanfaat.